Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Riani, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta, kelas 1D dengan NIM A510256. Saya akan menceritakan tentang filosof muslim yaitu Syekh Waliullah. Syekh Waliullah lahir pada tanggal 21 Februari 1703 di Moza Halat, Delhi, India, dan meninggal pada 20 Agustus 1762. Nama lengkapnya adalah Syed Qutb ad-Din Ahmad Waliullah ibn Ibrahim al-Umari ad-Dihlawi, atau biasa dikenal dengan nama Syekh Waliullah Dehlawi. Jika nasabnya diruntut, maka Syekh Waliullah akan sampai pada Umar ibn al-Khattab, sementara garis ayahnya sampai pada Ali bin Abi Thalib. Ia mendapatkan pendidikan dari orang tuanya, Syekh Abd al-Rahim, yang merupakan seorang sufi dan memiliki madrasah. Setelah dewasa, Syekh Waliullah melanjutkan mengajar di madrasah. Kemudian, ia pergi naik haji dan selama 1 tahun di Hijaz, ia sempat belajar pada ulama-ulama yang ada di Mekah dan Madinah. Pada tahun 1732, ia kembali ke Delhi dan meneruskan aktivitasnya sebagai pengajar. Di samping sebagai pengajar, ia juga gemar mengarang. Di antara karangannya adalah buku Hujjatullah Balighah. Syekh Waliullah merupakan salah satu pembaharu Islam yang hidup pada masa kemunduran Imperium Mughal. Pada periode kemunduran Imperium Mughal, Syekh Waliullah memberikan perhatian untuk menyelamatkan kelangsungan Muslim di anak benua ini. Fokus dari pembaharuan Syekh Waliullah adalah menolak penyelewengan moral masyarakat India dan menolak sinkretisme yang berlebihan dalam paham sufi umum, dan menyerukan pemurnian Islam. Berbeda dengan Muhammad Abdul Wahab dengan gerakan Wahabinya di Jazirah Arab, sikap pembaharuan yang dilakukan Syekh Waliullah tidak seradikal Abdul Wahab. Ia tidak menolak keadaan pada masanya secara total, tetapi ia mencoba memperbaiki ajaran dan keyakinan yang ada itu di bawah ajaran pada masa permulaan Islam. Dia tidak mempunyai keinginan untuk melawan sufi, tetapi ingin memberikan bentuk baru dan kemurniannya. Pada awal abad ke-18, Imperium Mughal mulai masuki zaman kemunduran. Fase kemunduran ini dimulai pasca meninggalnya Aurangzeb pada tahun 1707. Di lingkungan istana Mughal, mulai muncul intrik untuk memperebutkan kekuasaan, dan puncaknya terjadi pasca meninggalnya Bahadur Shah, putra Aurangzeb. Pasca meninggalnya Bahadur Shah, terjadi konflik luar biasa di lingkungan istana untuk menduduki tahta. Konflik yang melibatkan anak-anak Bahadur Shah berdampak besar bagi melemahnya internal kerajaan. Kekacauan di lingkungan istana dimanfaatkan oleh golongan Hindu untuk mencoba melepaskan diri dari kekuasaan Mughal dengan cara melakukan pemberontakan di daerah-daerah kekuasaan Mughal. Di antaranya adalah daerah Gujarat tahun 1732 dan 1737. Sementara itu, Inggris mulai meningkatkan usaha-usaha untuk memperoleh daerah kekuasaan di India, terutama di Bengal. Pasca pertempuran Plassey tahun 1757 dan Baskar 1764, daerah kekuasaan Mughal pun semakin mengecil. Pukulan telak terhadap Delhi datang dari Persia, di mana Nadir Shah berhasil mengalahkan dan menduduki Delhi. Akibat dari serangan itu terjadi pembantaian besaran-besaran dan kerajaan Mughal diwajibkan membayar upeti. Suasana tersebut mendadarkan pemimpin Islam di India akan kelemahan umat Islam. Salah satu dari pemuka Islam itu adalah Syekh Waliullah. Dan pemikiran Syekh Waliullah. Yang pertama, pemikiran di bidang pemerintahan. Salah satu sebab yang membawa kepada kemunduran umat Islam menurut pemikiran Syekh Waliullah adalah perubahan sistem pemerintahan dalam Islam dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan. Kedua sistem ini sangatlah berbeda, di mana sistem kekhalifahan bersifat demokratis sedangkan sistem kerajaan bersifat otokratis.
Jika melihat dari perjalanan sejarah umat Islam, raja-raja Islam pada umumnya mempunyai kekuasaan absolut. Mereka bebas menentukan besar kecilnya pajak yang harus dibayar rakyat. Pajak tinggi yang harus dibayar rakyat, menurut Syekh Waliullah, membawa pada semakin lemahnya umat. Pajak tinggi itu kebanyakan tidak digunakan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk membelanjai hidup mewah kaum bangsawan yang tidak mempunyai kontribusi. Pemungutan pajak yang tidak adil ini tentunya menimbulkan kesenjangan di kalangan masyarakat dan menimbulkan rasa tidak puas di kalangan rakyat, sehingga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban rakyat itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, Syekh Waliullah berpendapat bahwa sistem pemerintahan absolut harus diganti dengan sistem pemerintahan demokratis, layaknya sistem kekhalifahan zaman dahulu. Syekh Waliullah mendefinisikan khalifah sebagai pemimpin agama yang paling dekat dengan sunnah Nabi, laki-laki sempurna yang berjuang demi keadilan dan berusaha menggunakan beberapa teknik administratif dan yudisial dalam memimpin masyarakatnya menuju kebajikan religius. Pandangan Syekh Waliullah, kehendak Tuhan terpancar melalui khalifah kepada perasaan dan pikiran rakyatnya. Bahkan dalam ketidakadaan fungsi spiritual ini, seorang khalifah membawakan pertahanan politik muslim dan organisasi hukum muslim. Pemikiran di bidang keagamaan. Perpecahan di bidang keagamaan menurut Syekh Waliullah menjadi salah satu penyebab lemahnya umat Islam. Perpecahan yang disebabkan pertentangan antara aliran satu dengan yang lainnya. Pada masa itu perpecahan memang melibatkan berbagai aliran, seperti Syiah dan Sunni, aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah, serta Maturidiyah, aliran Sufi dan Syariah, dan antara pengikut dari masing-masing mazhab hukum yang ada. Oleh sebab itu, ia berusaha mensinstesikan perbedaan mazhab hukum dan meredam perselisihan hukum di kalangan muslim. Konflik paling kuat yang terjadi pada masa Syekh Waliullah adalah konflik Syiah dan Sunni. Syiah dipandang telah keluar dari Islam. Pendapat ini dilawan oleh Syekh Waliullah. Meskipun ia sendiri seorang Sunni, ia menegaskan bahwa kaum Syiah sama halnya dengan kaum Sunni, masih tetap orang Islam. Ajaran-ajaran yang mereka jalankan tidak membuat mereka keluar dari Islam. Sebab lain lemahnya umat Islam adalah sinkretisme, ajaran Hindu ke ajaran Islam. Di India, umat Islam menurut pandangannya banyak dipengaruhi oleh adat istiadat dan ajaran Hindu. Keyakinan umat Islam harus dibersihkan dari hal-hal yang dapat merusak kemurnian ajaran Islam. Mereka harus dibawa kembali kepada ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, untuk mengetahui ajaran-ajaran Islam yang murni, orang harus kembali kepada kedua sumber, dan bukan kepada buku-buku tafsir, fikih, ilmu kalam, dan lain sebagainya. Syekh Waliullah tidak setuju dengan taklid, mengikuti dan patuh pada penafsiran dan pendapat ulama-ulama di masa lampau. Bahkan menurutnya, sikap taklid merupakan salah satu sebab bagi kemunduran umat muslim. Ia melihat bahwa masyarakat terus berkembang dalam artian bersifat dinamis. Penafsiran yang sesuai untuk suatu zaman belum tentu sesuai dengan zaman sesudahnya. Oleh karena itu, ia menentang taklid dan menganjurkan ijtihad. Mengikuti Ibnu Taimiyah, baginya pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis melalui ijtihad harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Baiklah, itulah cerita singkat tentang filosof muslim Syekh Waliullah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Apabila ada kesalahan pada saat penyampaiannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.